eh, Pemasangan biled matrix hybrid Z40 ke reflektor xenon karbu. Ini belum fit ya, belum dipasin gitu, belum dipasang reflektornya, tapi ini kurang lebihnya tidak mentok ya, masih ada space. Tapi dengan catatan ring karet ini tidak dipakai. Ini untuk tampilan belakangnya. Kemudian untuk si dratnya ini dia harus diamplas. Misalkan tajam geriginya, dia tidak masuk. Ini tidak masuk ke lubang lampu yang bawaan xenon. Sebentar. Nah, ini tidak masuk ke lubang ini nih. Ini juga tadi saya sudah coba diamplas ya, pakai amplas yang agak kasar ini. 150. Tapi masih agak susah ya, mungkin harus pakai alat. Nah, ini jika dimasukkan ini dia tidak akan masuk. Tuh. Tidak klop masuknya. Terus sebagai pengganti dari stopper karet ini, sini saya pakai karet ban. Ini kalau kelihatan ya, tuh ada karet ban. Nanti ini bakal di black housing sama saya. Ini karet ban bekas, ban dalam. Lubangin aja, bikin sekitar diameternya 2 cm. Ini kebesaran. Nah, ini terlihat ya. Ini dratnya udah saya amplas, jadi kelihatannya agak lebih gundul. Beda dengan yang ini yang masih belum diproses. Kelihatannya lebih agak tajam. Nah, ini susah masuk. Beda dengan yang ini nih. Yang sudah diakalin. Nah, ini karet bannya. Sebagai damper saja agar tidak lecet atau tidak pecah reflektornya harapannya. Nah, ini yang sudah saya amplas. Nah, ini kan masuknya pas, tinggal di setting-setting kemiringan cahayanya. Ini reflektornya tidak dicoak sama sekali, nanti tinggal kunci dari belakang. Terus ini untuk bahan retrofitnya. Bahan retrofit saya mau coba pakai dop pipa atau tutup pipa 2 inci. Ini ada 2 ya, kanan kiri. Nah, yang sebelah kiri ini saya coba tambahkan exhaust fan ya, harapannya supaya tidak berembun. Ini pas ke diameter ininya xenon. Nah, ini tinggal diatur-atur aja kemiringannya, nanti dipakai lem retrofit. Kurang lebihnya seperti ini ya, ini ngepas, hampir ngepas. Tuh. Tinggal dikasih sealant. Mungkin kalau mau lebih nyaman ini dicoak, tapi kayaknya saya enggak sih. Kita lihat nanti saja. Kebayang ya posisinya ya. Ini kunciannya masih belum fix. Saya coba pasang lagi yang sebelah.
Ini masih belum pas ya, dia masih susah masuknya. Lubangnya kekecilan. Nanti saya coba amplas juga ini diameter isi bohlam ininya, dudukannya. Saya amplas juga deh. Oke, ini adalah relay set rakitan saya. Ini untuk ada dua fungsi ya. Yang sebelah kanan ini adalah relay untuk lampu bilet. Dua lampu bilet ini saya pakai matrix X1 atau X1. Ini yang tipe Z40. Saya pasang dua buah. Kemudian untuk relay yang tengah, yang hitam dan yang sebelah kiri ini relay untuk lampu D2 laser. Ini yang lampu kuning, ini yang lampu putih. Terus saya juga pasang relay untuk ini relay kecil 5 kaki 12 volt. Ini relaynya untuk lampu cut off devil eye. Jadi fungsinya ini kan kabel biru ini sebagai input ya. Inputnya ini ngambil dari kunci kontak 12 volt. Ketika lampu biletnya mati, maka devil akan hidup. Dan ketika lampu devil dihidupkan, maka devilnya akan terputus sehingga devilnya mati. Hitung-hitung untuk mengurangi beban kelistrikan juga dan untuk agar cahayanya tidak bias. Ini kabelnya saya menggunakan kabel bintik ya. Dominannya kabel bintik campuran sih. Untuk skunnya saya pakai merek Utilux. Nah, ini saya bahas dulu untuk kabel input. Ini kabel inputnya saya pakai pengaman relay 10 ampere. Ini relaynya pakai merek original The Exploser. Jadi untuk sikring ini atau fuse jangan pakai merek yang abal-abal. Nah, ini untuk kabel positif dari aki, ini juga skunnya Utilux mereknya. Dengan kabelnya ini sekitar 2 mili warna merah. Dilapis lagi dengan selongsong kabel dari PVC ya, ini plastik atau karet. Kemudian ini masuk ke input dari fuse dan saya paralel ke fuse sebelahnya. Ini yang sebelah kanan untuk D2 laser, ini untuk bilet. Untuk yang D2 lasernya tidak saya demokan karena kebetulan sudah terpasang di motor ya. Nah, ini untuk kabel input utama dari plus akinya ini yang 2 mili. Nah, ini untuk paralelnya ini kabelnya 1,25 mili. Kemudian untuk output dari fuse ini yang kabel kecil untuk yang relay ini D2 laser tengah dan kiri. Ini kabelnya 0,8 mili. Sedangkan untuk yang output ke relay biletnya ini yang sama ya kayak awal ya, sekitar 2 mili kabelnya kalau tidak salah. Oke, kemudian di sini untuk ini negatif ya. Jadi seluruh lampu dan seluruh trigger negatif relaynya disatukan. Ini juga pakai skun Utilux. Ini bisa ke ground, ke minus aki atau ke rangka. Ini kabelnya 1,25 mili. Ini ada soket untuk lampu D2 lasernya ya. Ada lampu kuning, putih, dan ground di tengah. Soket 3 pin. Kemudian ini ada trigger untuk relaynya. Ini yang sebelah kiri saya, ini adalah trigger dari saklar untuk lampu D2 laser, kuning dan putih. Kemudian ini ada soket. Ini adalah trigger dari relay untuk bilet ya. Ada lampu jauh dan lampu dekat. Nah, untuk output ke bilet, di sini saya paralel 2 soket karena saya menggunakan kabel 0,85 mili. Ini kemarin saya ukur bebannya sekitar 60 sampai 70 watt. Saya agak ragu kalau misalkan hanya dibebankan dengan satu kabel 0,85 mili. Jadi ini saya paralel 2 soket ya. Supaya bebannya tidak terlalu panas di satu kabel. Kemudian untuk relay ini yang biru, ini saya kasih lem agar pin-pinnya paten ya dan tidak berkarat, tidak mudah putus juga. Ini saya pakai silikon rubber, lem silikon rubber Tianmu warna hitam. Ini agak lunak ya soalnya dia basisnya lemnya berbasis karet.
tapi ini cukup lah untuk agar relaynya lebih anti air. Oke, mungkin saya akan coba demokan ya menggunakan power supply hanya untuk yang billetnya saja. Oke, buat demo alatnya, di sini saya pakai lampu kecil ya, lampu LED kecil ini untuk asumsi sebagai devil eye-nya, karena nanti di video tidak akan terlihat. Ini si devil eye-nya saya jumper ke output dari relay yang biru ya. Terus di sini sebagai pin triggernya, saya sambungkan dua kabel jauh dekat ke positif aki. Di sini saya pakai power supply, tegangannya saya setting di 13,7 saja atau 13,8. Ini tegangan biasanya di motor saya. Oke, akan saya demokan ya. Bisa diperhatikan ketika saya aktifkan relay billetnya, si lampu devil eye yang saya asumsikan dengan lampu warna putih itu langsung mati ketika lampu utamanya menyala. Nah, ini untuk pemakaian dayanya, tegangannya juga langsung ngedrop ya. Ini hitung saja 13 dikali 4,7. Nanti saya tampilkan berapa watt untuk dua lampu LED Matrix X1 ini. Oke, saya akan coba nyalakan untuk lampu jauhnya. Dalam kondisi lampu jauh, ini tegangannya nurun lagi ya dia ya, saking beratnya. Anggap 12 volt dikali 5,3 ampere. Itu adalah daya keseluruhan dari dua lampu LED ini. Oke, saya coba cabut kedua kabelnya ya. Untuk lampu jauhnya dimatikan, dan ini lampu dekatnya dimatikan. Maka secara otomatis lampu putih ini adalah devil eye-nya, dia akan menyala kembali. Oke, pengetesan lampu ini dua-duanya sudah terpasang, tapi mikanya belum dirapetin ya. Ini fitting dulu saya. Pengen lihat dulu hasil cahayanya. Juga belum di retrofit, pokoknya baru benar-benar masuk lah ceritanya. Ini saya pengen ngetes dulu. Oke, ini pengetesan lampu devil nyala, lampu utama. Ini saya belum dapat ya settingannya udah cocok atau belum, soalnya kan ini belum dipasang ke motor. Ini juga belum di brake housing, masih reflektor standar ya. Ini tuh di pojok sini dia ada pantulan, jadi akan saya brake housing. Ini juga mikanya belum terpasang, belum di retrofit juga. Ini mah hanya ngetes cahaya aja. Cukup mantap ya. Ini mungkin harus dikalibrasi lagi setelan kemiringannya dan fokus cahayanya bagaimana. Oke, baik. Proses retrofit pakai rem Dexton plastik steel. Enggak rapi, kurang sih, yang penting enggak rembes air lah. Ini ada blowernya juga, exhaust fan, meminimalisir embun. Ini tampilan depan.
nggak mentok ya, masih ada space, tapi dengan catatan ringnya yang kemarin itu ganti pakai karet ban. Barusan pagi udah kayak dikalibrasi, cahayanya udah oke. Oke, sekitar jam 11 malam. Nih hasil retrofitannya udah kering. Ini rakit kabel udah dirakit. Cukup banyak kabel ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ngerti jalurnya aja. Ini yang bilet sebelah kanan. Ini bilet yang sebelah kiri plus dengan kabel untuk blower. Ini saya ngerakit juga buat lampu sen. Jadi buat yang lampu sen ini dia masih ngikut ke jalur standar motor. Saya ngerakit nih, masih pakai bohlam ya. Rencananya nanti mau ganti pakai sen Dajjal. Oke, nah ini sisanya satu lagi di dua laser. Ini sebetulnya di dua lasernya itu ada dua. Tapi ini saya putus, saya cabut satu karena kebetulan ini bracketnya potong ya, ini tuh ada retak tuh. Jadi sementara saya potong, tapi ini juga rencananya sih sudah cukup ya, karena ini D2 lasernya sudah dimodif. Jadi emiternya itu LED-nya ini dia udah pakai yang 60 watt, maaf. Pakai MCP 4575. Ini juga kan drivernya saya ngerakit sendiri. Tuh, besar kotak drivernya. Nah, ini ke relay yang kemarin. Ini satu nyala kuning 30 watt, nyala putih 30 watt. Ditambah ini 2 bilet 60 watt, sudah 90 watt. Kalau ini masih standar hybrid. Ini hanya 18 watt. Jadi saya rasa satu juga sudah cukup lah. Nah, ini buat soket-soket yang standar bawaan dari Xeon ya. Ini ada soket lampu utamanya, ada soket lampu sennya juga masih lengkap. Ini yang nggak saya pakai, mau saya simpen saja. Jaga-jaga takut ini mau distandarin lagi. Nah, ini yang udah dipasang ke Xeon ya. Ini saya pakai 3 sikring ya. Sikring yang pertama ini, yang sebelah kanan ini dia buat kelistrikan utama, kunci kontak dan segala macamnya. Ini semuanya pakai 10 ampere, mereknya DX Flosser. Nah, ini yang tengah dan yang kiri adalah relay sikring buat ke bilet sama lampu D2 nya. Dan juga soketnya banyak ya. Ini soket yang standar Xeon, yang ini buat lampu sen. Ini yang bilet sebelah kanan, ini bilet sebelah kiri karena dia ditambah ada buat blower. Terus ini yang soket D2 laser aki standar 3,5 ampere YTZ5, punya ini pakai Yuasa akinya. Pengisian ini Kiprok NMAX, jadi sudah full wave. Kabelnya agak semrawut di dalam. Oke, ngetes lampu jam setengah 12 malam. Ini lampu Devil High Bright. Sini lampu utamanya. Ini lampu jauh. Ini belum disetel sih, cahayanya masih saya setting paling bawah ya. Hasilnya oke juga. 60 watt ya. Lampu jauh panjer. Oke, sini juga saya masang lampu D2 laser yang tadi saya videokan ya. Ini untuk lampu dekat warna kuning. Ini satunya 30 watt ya. Drivernya sudah saya ganti pakai MCP 4575 lah. Cuman kemarin saya tidak sempat videokan. Ini juga cahayanya masih terlalu atas ya. Nah, untuk lampu jauh terlalu atas sih. Nanti saya setting lagi, tapi ini hanya untuk pengetesan sementara saja. Ini 30 watt. Ini beres hujan ya. Cahayanya cukup oke.